Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak sekalian? Ketemu lagi dengan Kakak Sabila Channel. Jika di video sebelumnya Kakak Sabila sudah mengulas tentang sunset di Pantai Pandawa, nah di video kali ini Kakak Sabila mau menginap di daerah Sanur di sebuah hotel yang murah banget. Dan ini dekat dengan pantai-pantai yang bagus di daerah Sanur ya. Salah satunya itu namanya pantainya adalah Pantai Mertasari dan Pantai Pengembak. Nah, itu di daerah Sanur ya. Untuk jalannya kita melewati jalan tol dan melewati jalan ini nih ya. Nah, nanti kalau patokannya sudah sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Umum Mandara ya, kita arah balik dan masuk ke jalan yang ini ya. Nah, ini Kakak Sabila kemarin karena pulangnya itu setelah sunset, jadi nyampenya di hotel itu agak malam ya, karena perjalanannya itu sekitar 1,5 jam, dan kita juga cari-cari laundry ya yang dekat-dekat situ sambil cari makan. Tapi karena nggak keburu untuk cari makan, kita akhirnya cari laundry dan langsung ke hotel. Setelah dari hotel kita mandi baru kita makan. Dan untuk jalanannya ini kalau kita lurus terus ini ke arah pantai. Nah, hotel kita ada di sebelah kiri ini nih ya. Maaf ini videonya agak buram karena kita nyampenya malam, dan di daerah situ daerahnya penerangannya agak kurang bagus ya, karena memang kalau di Bali itu dia suasananya suasana Bali ya. Jadi dan di Sanur ini dia banyak-banyak pohon besar. Nah, ini hotel yang akan kita nginap. Kita akan menginap di hotel ini dengan harga murah. Nah, untuk parkirnya sendiri di hotel ini dia tidak terlalu besar ya, jadi mobil itu cuma sekitar 8-9. Nah, kalau penuh di dalam area ini dia nanti akan parkir di area luar. Tapi kalau kakak-kakak bawa motor, kakak bisa parkir di dalam. Nah, ini area depan dari hotelnya. Ini hotelnya seperti ini. Untuk di bagian kiri ini ada 3 tempat parkir ya, dan di sebelah kanan ini ada 2 ya, dan di belakang itu ada 3. Tapi itu tergantung dari yang penjaga parkirnya. Kalau di situ sudah penuh motor, maka kita akan diarahkan parkir di luar. Nah, ini parkiran motornya ada di sini ya. Ini banyak orang yang rental, motor-motor rental ya, motor-motor rental kelihatan ya. Dan ini dia menginap di sini karena harganya murah. Namanya The Kanjeng Suite and Villa Sanur, Jalan Pengembak nomor 28 Sanur Kau, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Dan untuk penampakan bagian depannya ini seperti ini ya. Dia biasa aja, nggak terlalu mewah karena memang hotelnya tuh hotel murah. Kadang-kadang 200, kadang 300 ya. Tapi karena kemarin kita datang di bulan Desember dan mau high season, jadi kemarin kita harganya agak sedikit mahal ya, sekitar 400 sampai 600 kemarin. Tapi ini sebenarnya bagus, cuma hotelnya kurang terawat saja. Nah, ini penampakan bagian depan ya. Di sini ada tempat duduk. Kalau kita mau check in atau menunggu orang, kita bisa duduk di situ. Dan ini adalah front office-nya. Nah, kita check in di sini, dan setelah itu kita akan masuk ke dalam kamar ya. Nanti kita coba cek kamarnya, kira-kira kamarnya seperti apa. Nah, karena kemarin Ayah Sabila datangnya malam, jadi kemarin itu nggak memvideokan bagi depannya dulu, dan baru divideokan saat siang. Untuk kamarnya seperti ini ya, ada meja dan pintunya pintu seperti ini. Dan di sini terdapat saklar lampu. Tapi ini kalau yang untuk menghidupkan listrik dia sudah tidak berfungsi ya. Nah, ini ada AC di atas kita ini, AC-nya lumayan dingin ya. Yang kakak senang di hotel ini, dia tuh kamarnya besar. Tapi memang untuk perawatan ya itu agak kurang. Mungkin dia terdampak pandemi. Jadi memang untuk perawatan dari hotel ini terlihat agak kurang terawat ya. Nah, ini di sebelah kanan ini ada seperti dapur ya dulunya, cuma ini sudah tidak berfungsi lagi. Tapi untuk alat-alatnya kulkas ada, cuma kompor dan alat-alat masak yang tidak ada ya. Dan di situ juga ada cangkir 2, kopi, teh,
dan ada kettle juga, pemanas air. Nah, ini pemanas airnya, kopi teh sudah tersedia, dan di sini juga ada zinc serta sabun untuk mencuci tangan kita. Ya, jadi ini dulunya mungkin dia ada peralatan memasak, mungkin lengkap ya, tapi karena mungkin pandemi, nah itu mungkin agak sedikit menghemat ya untuk hotel ini. Mengingat juga harganya kadang-kadang kalau saya lihat secara online untuk hotel ini harganya per kamar itu kadang-kadang kalau kita beruntung bisa dapat 200, dapat 300 di saat yang weekday ya, bukan weekend. Nah, kamarnya ini besar, ada sofa di bagian sini, sofanya besar ya, dan itu juga ada bednya itu sepertinya queen ya, besar dia. Dan di sini kita dapat bantal kecil 2, bantal besarnya itu ada 4. Nah, makanya Aisabila suka dengan penginapan ini karena dia murah, kamarnya besar ya, dan itu kamar mandinya juga besar. Nanti lihat sendiri kamar mandinya. Nah, tuh kalau anak-anak kan kalau di hotel kamarnya kecil agak apa ya, kurang nyaman. Dan di sini nggak ada serem-seremnya. Jadi ini untuk traveler cari kamar yang murah, ini cukup rekomendasi. Dan ini ada TV-nya, tapi dia belum smart TV, tapi dia di atasnya itu ada Android TV Box. Jadi kita bisa buka YouTube dan buka Netflix dan sebagainya ya. Nah, ini salah satu siarannya walaupun lokal ya, tapi ini bisa untuk Android. Cuma sayangnya wifi-nya kemarin kurang sampai ya, wifi-nya agak sedikit lemah. Ketika kita setel ke YouTube dan kita pindah ya TV Androidnya ke sebelah kanan, dia agak kencang sinyalnya. Cuma tempat untuk Android boxnya ini gak ada, jadi ditaruhnya di atas. Nah, untuk luarnya ini seperti ini. Kita kebetulan dapat di lantai 2 kamarnya, jadi kita dapat balkon ya yang private. Tapi kalau yang di bawah itu balkonnya nggak ada tutupnya, jadi orang bisa lalang di situ ya, bisa lewat. Nah, ini ada kolam renangnya, cuma kolam renangnya itu kemarin sepertinya belum dikuras ya, jadi agak sedikit kotor. Waktu malam masih bagus ya, itu bisa dilihat ya, masih bening. Cuma ketika siang itu dia agak kotor. Dan 2 tahun yang lalu kita lihat reviewnya untuk hotel ini bagus. Nah, bisa dilihat kamarnya bagus ya, bersih dan terawat. Cuma setelah itu agak kurang terawat ya, jadi mungkin terdampak pandemi, sehingga ya mungkin mencoba bertahan ya, makanya sekarang harganya murah. Dan sekarang kita mau lihat untuk area kamar mandinya. Kamar mandinya ini ada di dalam sini. Nah, kita buka dengan pintu geser, tuh besar banget ya. Dan di sebelah kiri itu ada lemari, di dalamnya ada safety box brankas kecil, dan ini ada slipper atau sendal hotel ya. Dan di atasnya itu ada lemari untuk menyimpan baju-baju kita ya, tas, baju disimpan di sana. Sedangkan untuk perhiasan kita masukkan di safety box. Nah, tuh ada safety boxnya. Walaupun ini murah, tapi dia nggak murahan. Lumayan lengkap lah, apalagi dia besar. Nah, ini juga buat naruh barang. Kemarin ini besar banget, cuma posisinya dia di dalam ya, di sebelah kamar mandi. Nah, seperti ini ya. Dan di sini kita ada untuk wastafel, cuci tangan ya, sikat gigi, dan kacanya besar banget. Nah, di sini dapat gelas untuk sikat gigi ya. Ada air mineral 2, dan sikat gigi kita 2 orang itu digabung jadi 1. Dan kalau kakak lihat di komentar-komentar di Google itu memang bintangnya 3 dia. Karena memang sepertinya kekurangan pegawai ya. Jadi untuk perawatannya agak kurang. Dan di sini juga dapat hair dryer. Walaupun di hotel murah, tapi dia yang kakak senang tuh dia besar kamarnya. Cuma memang agak kurang terawat saja. Kalau bersih dia sebenarnya bersih, cuma perawatannya yang kurang. Karena ada beberapa area yang seperti taman tuh agak tidak terawat. Itu
itu tembok-temboknya juga ada yang berjamur, tapi itu hanya di beberapa kamar ya. Untuk kakak Sabila sendiri kamarnya alhamdulillah dapat yang lumayan bagus ya. Dan ini untuk meja tempat naruh handuk mungkin sebelumnya, cuma ini yang di tengah nggak bisa dibuka nih. Ayah bingung mau ngebukanya gimana caranya, ternyata nggak bisa. Kita masuk ke area toilet. Di sini ada toilet ya, dan ada jemuran handuk di sebelah sini ya. Dan ini ada showernya untuk kita mandi. Nah, kebanyakan yang menginap di hotel ini memang untuk traveler yang apa ya, budgetnya terbatas ya, yang murah. Jadi memang ya mungkin pangsa pasarnya seperti itu. Cuma untuk kamar mandinya agak sedikit lembab ya, karena memang dia agak sedikit tertutup, kurang ada exhaust. Jadi memang agak sedikit lembab, itu aja kelemahan untuk di kamar mandinya ini. Jadi lumayan dengan harga waktu kakak dapat sih 600 ya, tapi untuk saat-saat ini ada 300, 200 ya. Kalau lagi beruntung dapat harga seperti itu. Karena kemarin ayah Sabila datangnya di Desember dan itu mendekati 25 Desember. Sehingga harganya agak sedikit mahal. Tapi overall bersih ya, bisa dilihat sendiri itu bersih ya. Untuk hotelnya lumayan bersih dan nggak spooky, nggak seram. Anak-anak juga nyaman, AC-nya dingin, padahal harganya murah. Dan ini kita cari makan keluar setelah mandi beres-beres. Nah ini ada tukang apa namanya, cilok, tapi ciloknya cilok Jawa Timur nih. Nah tuh cilok tahu. Nah ini enak banget nih. Kondisinya waktu itu kita habis ngambil laundry ya. Jadi kita ambil laundry dan setelah ambil laundry baru kita makan. Makanya tetap di Pecel Lele ya, karena di daerah sini cari rumah makan yang agak murah itu agak susah. Jadi kita cari pecel aja yang di daerah seberang jalan dari hotel kita. Jadi kita ke belakangnya dari rumah sakit Mandara itu. Nah ini cilok tahunya nih enak banget bener, sampai nambah 2 kali. Ayah Sabila ya yang jual orang Jawa Timur, dan pecel ayamnya juga enak yang di daerah sini. Nah ini waktu paginya ya, paginya untuk sarapannya dia standar banget ya. Ini sarapannya ya nggak terlalu banyak pilihan makanan. Dan untungnya kemarin ayah Sabila nggak ambil yang sama sarapan, karena kalau ayah Sabila ngambil yang sama sarapan itu agak sedikit kecewa aja sih kalau sama sarapan ya, karena ini cuma seadanya tuh sayurnya sayur bayam apa sayur kangkung tuh, apa sayur asem ya lupa ya. Ya cuma seperti ini untuk makan paginya sarapannya. Nah jadi kemarin ayah Sabila sebenarnya mau videokan ke kolam renang, tapi melewati area atau restorannya ini yang ada di belakang sehingga divideokan dulu. Tapi ayah kemarin ambil kamar yang nggak ada sarapannya, jadi ayah cuma videokan saja nggak sarapan. Setelah itu kita ke kolam renang. Nah ini dia ya, dapat buah, sayur-sayuran, nasi putih, cuma itu aja, nggak ada yang lain ya. Dan itu kemarin penuh loh, bisa dilihat tuh. Ini ayah Sabila padahal jam 9 ya, jam 9 kita kesininya, tapi ini udah seperti ini keadaannya tuh ya. Dan di sini ada minuman-minuman yang ya minuman biasa ya, kopi seduh sendiri, pemanas air, jus yang sudah sudah dimasukkan ke dalam teko ya. Nah ini sebenarnya restoran, cuma nggak tahu kenapa kemarin kita nggak bisa pesan makanan ya di situ ya, malah nggak ada yang pesan makanan. Mungkin karena sudah nggak beroperasi ya, jadi kurang rame. Nah ini kita mau ke kolam renang. Kolam renangnya ada di tengah tuh, ada di tengah ya. Untuk kamar yang di bawah dia nggak ada pagar besinya, jadi balkonnya itu dia bisa dilewati orang atau bisa diintip orang. Nah kita duduk melihat itu kakak Sabila sama Marsha lagi renang di depan ya. Maaf kameranya goyang-goyang ya. Ini untuk pintu masuk ke kamarnya. Untuk yang di bawah seperti ini, dan yang di atas itu ada lagi. Cuma kemarin ayah Sabila dapatnya yang di atas karena malam, jadi nggak divideokan ya.
Dan ini kolam renangnya waktu siang agak kotor ya, nggak tahu kenapa. Jadi dia kayaknya nggak ada sistem sirkulasi airnya, kurang. Jadi dia dikuras, dibersihkan, diisi air lagi, ya seperti itu. Nah ini kamarnya, ya kamarnya sebenarnya untuk 2 tahun yang lalu itu bagus banget, cuma memang perawatannya agak kurang ya, karena memang mungkin sepertinya ini jelek-jeleknya ini setelah 2 tahun ya. Jadi 2 tahun yang lalu tuh masih bagus, tapi sekarang agak kurang bagus karena mungkin kemarin kan pandemi ya berkepanjangan, jadi berdampak. Dan ini kita mau ke arah pantai ya, pantainya ini kalau kita keluar dari hotel langsung belok kiri ya. Ini pantainya ini gak jauh ya, dan kalau kita jalan itu sebenarnya agak lumayan, cuma kemarin karena kita check out di hotel baru kita ke arah pantai, jadi sekalian jalan. Untuk kendaraan ya, mobil itu bayar 5.000, kalau motor sekitar 2.000-an atau 3.000 kalau nggak salah ya. Nah ini sebelah kanan itu sebenarnya Pengembak Beach ya, sedangkan kalau yang di sini ini pantainya untuk parkiran pantai Mertasari. Tapi karena Ayah Sabila kemarin nggak tahu, kita parkirnya agak di luar. Sebenarnya kita bisa masuk ke dalam. Nah ini kita masuk ke dalam. Nah ini sepertinya area reklamasi pantai yang ada di pantai Mertasari. Dan kalau kita beruntung di sini, kita bisa dapat momen di mana ada upacara adat ya dari Bali, dan ada juga kadang-kadang festival layang-layang di sini. Cuma itu musimnya kayaknya di pertengahan tahun ya, sekitar Agustusan atau Oktober kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon diralat melalui komentar. Tapi Kakak Sabila pernah dapat info bahwa daerah sini memang sering diadakan festival layang-layang. Nah kalau ada festival sini ramai banget, dan kemarin pas datang juga lagi ada rombongan Motor King ya, bisa dilihat itu Motor King banyak banget ya dari berbagai daerah yang ada di Indonesia ini berkumpul di sini. Jadi isinya Motor King semua itu kemarin ya. Nah untuk pantainya sendiri bagus banget sebenarnya, dan ini festival layang-layang kemarin yang diadakan di daerah sini. Nah ini juga ada upacara adat ya kemarin, tapi kita nggak dapat momen itu. Nah di sebelah kanannya ini sebenarnya ada untuk naik unta ya, ada Bali Camel Ride-nya di situ, di dekat pantai Pengembak. Untuk pantai Mertasarinya sendiri seperti ini ya, Mertasarinya ini sebelah kiri dan Pengembak di sebelah kanan. Dan untuk pantainya ini tenang banget ya, jadi aman buat anak-anak berenang di sini. Ya, dan sekian dulu video dari Kakak Sabila. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Kakak doakan yang sudah, semoga panjang umur, murah rezeki, dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.